Halo, kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan host lo seperti biasa gua Kevin dan di join sama teman biasa gua Ojan. Halo. Ya, dan kita hari ini mau ngebahas mengenai kalau kalian yang sebagai fans dari Marvel mungkin akhir-akhir ini sering lihat banyak banget sih ya kalau gue sih thumbnail di YouTube gitu yang MCU sekarang ini lagi istilahnya MCU is finished. is finish is dead, kebakaran hutan gitu lah istilahnya, kebakaran jenggot sih bukan hutan. Ya, jadi Disney dan Marvel semuanya gagal gitu pada berhasil. Nah, ini kita mau ngebahas nih, bener nggak sih Disney dan terutama sih Marvel kita ngebahas ya, karena kalau Disney ya Star Wars sih kita nggak terlalu ngebahas karena Star Wars sudah jalan-jalan sendiri. Tapi untuk MCU sendiri dan genre superhero apa bener nih udah flop? Apa bener dulu Martin Scorsese prediksi seperti kayak film western, sekarang film superhero apa juga bakal mulai mati? Nah, ini yang mau kita ngebahas hari ini karena kelihatannya sejak terutama sih gue lihat abis Ant-Man Quantumania, tapi sebelumnya pun dari Thor yang Love and Thunder rilis itu sudah mulai banyak pembicaraan dan kemarin abis Quantumania Dari Thor emang udah rame banget. dari Quantumania keluar kemarin ini langsung pada meledak dan orang rasanya opininya gue lihat sih bejibun banget nggak habis-habis. Jadi ya kita nambah lagi opini ke sampah opini internet. Coba nambahin opini sampah-sampah kita juga ya Jan. Siapa tahu yang menarik gitu. Siapa tahu kita sampah yang mengkilap gitu. Dibanding Karena sampah yang lain. karena gue juga akhirnya sudah keluar ke sinema dan akhirnya gue nonton juga Ant-Man Quantumania lebih karena gue penasaran aja sih seberapa besar dumpster fire-nya kok orang-orang nyampe komen di online gitu. Dan ya gue jujur bisa ngerti sih kenapa orang nggak suka Ant-Man Quantumania gitu. Tapi ya mungkin sih gue mau set the record straight dulu sih ya sebelum kita ngebahas. Karena gue satu sisi gue setuju mungkin untuk film Marvel terakhir-terakhir yang rilis ya ada jelas sih kayak penurunan kualitas menurut gue. Itu gue nggak mau debat. Tapi gue agak ngelihat kalau diskusi online-nya kok menurut gue agak apa ya hiperbola lah ya istilahnya, kayak dibesar-besarin. Jadi gue sih mau set the record straight karena walaupun menurut gue ada kualitas yang menurun kayak ya bukannya gue pengen bilang bahwa Disney itu juga bakal anjlok juga ya besok tiba-tiba ngomongin bahwa dia laporan bangkrut gitu lah. Nggak bakal gitu juga, tetap Kita Disney. bikin bahasannya lebih apa ya bahasanya? Subjektif atau objektif? Iya, ya objektif. Kalau subjektif yang apa? Subjektif yang Makanya gue sering ketuker. nggak Makanya mendingan seimbang. gue nanya daripada gue Iya, salah. coba ada jurnalisme amatir lah ini kita Iya. jurnalisme amatir. Ya, jadi coba objektif sedikit walaupun nanti tetap banyak ketai-taiin Marvel dulu juga gitu ya. Ya, jadi apa? Tetap sih Mickey Mouse ini masih apa? Studio film terbesar baik di Hollywood dan sinema barat gitu. Jadi lo nggak usah khawatir investor Disney itu masih banjir duit kok sekarang. Jadi nggak usah takut-takut amat mereka bangkrut karena ya memang ada penurunan dan terutama sih kita lihat dari Ant-Man Quantumania ya, karena itu dimana gue lihat mayoritas dari headline muncul kalau sekarang lagi superhero flop gitu ya. Ya, yang memang sih yang flop gue lihat tuh aslinya lebih besar dari sisi DC yang kemarin Shazam 2 mereka rilis. Yang tapi Warner Bros itu jujur masalahnya lebih ribet lagi. Nah, kalau itu lebih kompleks, jangan dibahas lah. ya itu lebih kompleks. Ya, dan kalau kita coba lihat dari sisi Marvel dan Disney sendiri sih, apa bener sih ada penurunan kalau kita lihat dari film box office gitu. Kalau dari box office sendiri, Ant-Man Quantumania memang ada drop. Jadi abis minggu pertama rilis ke minggu keduanya itu jumlah penonton di sinema itu turun 71%. Yang ini ya memang jelas minggu kedua tuh selalu ada penurunan. Jadi jangan langsung panik 71% drop. Memang minggu pertama tuh selalu opening penjual tiket terbesar. Tapi ini memang penurunan dropnya lebih besar dibandingin kalau kita lihat Ant-Man dulu, yaitu Ant-Man and the Wasp. Di minggu kedua tuh turunnya cuma 61,6%. Jadi ada peningkatan 10% yang orang yang ngedrop nggak nonton lagi di minggu kedua. Yang ini biasanya minggu kedua tuh lebih banyak dipengaruhin sama emang word of mouth sama review. Kalau reviewnya jelek ya biasanya orang nggak bakal nonton di minggu kedua gitu. Ya jadi memang ada ngedrop, tapi secara box office sendiri
Minggu pertamanya itu mereka masih cukup besar karena bahkan opening weekendnya itu lebih besar dari Ant-Man sebelumnya. Jadi kayak apa? Di minggu pertama aja sudah nge-rake in $120 juta di openingnya. Jadi kok masih lebih besar dari mayoritas film yang dirilis Hollywood. Iya. Ya, walaupun mungkin untuk standar Marvel agak di sisi rendah di situ ya. Nah, sebelumnya juga ada yang bilang, tapi nggak cuma Ant-Man doang kok yang turun. Sebelumnya Thor juga itu ada yang turun juga. Jadi Thor Love and Thunder itu juga dibilang, kalau Thor Love and Thunder kan sekarang box office-nya udah tutup. Jadi kita udah ada angka fullnya ya untuk financial performance-nya ketika dia masuk sekarang ke Disney Plus. Dan yes, memang Thor Love and Thunder jika dibandingin dengan Thor Ragnarok itu penurunan. Jadi Love and Thunder kemarin rake in-nya di box office dia $760 juta, yang lebih rendah dibandingin dengan Ragnarok yang dulu nge-rake in $855 juta ya. Jadi ada ya hampir $100 juta penurunan itu, revenue-nya turun. Tapi gue agak caveat di sini, ada yang gue lihat agak kurang banyak yang ngebahas. Satu, Thor Love and Thunder itu mereka nggak rilis di Rusia sama Cina ya karena ada banyak isu politik sekarang yang gue nggak bisa, yang silahkan cari di tonton CNN sendiri kenapa masalahnya. Ya, jadi satu itu ada handicap besar untuk yang Love and Thunder jelas di situ karena itu dua market yang besar ya. Cina negara populasinya terbesar dan Rusia itu juga gue lupa yang keberapa terbesar dia. Jadi otomatis dua market itu dia absen ya, jelas revenue-nya akan turun. Ya, tapi kalau lu lihat malah data box office domestik di Amerika sendiri, Love and Thunder tuh malah box office-nya lebih tinggi daripada Ragnarok. Jadi kalau secara financial performance lu cuma lihat di Amerika sendiri, dia aslinya itu performnya lebih bagus malah. Ya, dan faktor dia penurunan box office tuh lebih karena ya sekarang kondisi ekonominya itu terpengaruh banyak sama politik yang luar, bukan karena sama Marvel-nya sendiri sih kalau paling nggak untuk kasus yang Thor di situ. Ya. Jadi itu sih satu untuk yang dari sisi box office juga. Ada juga yang ngebahas dari sisi Disney Plus. Banyak yang bilang Disney Plus subscribernya ini turun nih, pada anjlok, semuanya pada cabut dari MCU. Nah ini juga ada bener, karena di sekitar Februari Disney itu munculin laporan quarterly-nya karena dia perusahaan yang terbuka, TBK. Dan memang dia ngelapor Disney Plus itu dibandingin sama quarter sebelumnya itu ada sekitar 2,4 juta subscriber yang nggak memperpanjang subskripsinya ke Disney Plus. Jadi memang ada penurunan yang cukup signifikan. Ini tapi juga agak perlu diperhatiin. Banyak yang bilang ini atribut ke Marvel karena gue lihat sih banyak yang bilang karena She-Hulk sih yang banyak yang nggak senang ya. Iya, gue lihat mulai dari She-Hulk. Ya, gue sendiri nggak nonton She-Hulk. Gue nggak tertarik, itu bukan jenis show yang buat gue lah di situ. Tapi ini gue juga agak mau ya set the record straight gini ya. Jadi menurut gue sih ini bukan dari She-Hulk faktornya. Kenapa? Karena paling banyak subscribernya ini hilang dari versi Disney Plus yang Hotstar, yaitu yang kalau kita di Indonesia Disney Plus Hotstar itu beda versinya yang di internasional sama kalau yang di Amerika sendiri. Jadi kalau banyaknya yang hilang dari Disney Plus Hotstar, itu subscribernya banyak hilang dari wilayah Asia. Dan terutama Disney itu bilang hilangnya banyaknya itu dari utama India. Ya, India tuh market yang gede loh. Jadi jangan salah, India tuh ada lebih dari 1 miliar jumlah penduduknya di sana. Sama kayak di Cina dan di Rusia berarti kan dia kalau secara penduduk juga. Dan kenapa hilang yang di India? Ini alasannya bukan karena show Marvel yang... Nah ini juga asli sesuatu yang gue nggak sadar sampai kalau lu pengen tahu detailnya bisa nonton, ada channelnya di YouTube namanya Captain Midnight yang dia agak nge-breakdown lebih. Di Captain Midnight dibahas ya? Iya, dia udah pernah ngebahas ini lebih detail, tapi intinya sih utama ini nggak berhubungan dengan Marvel atau bahkan Star Wars, tapi lebih karena ya sering gue juga lupa juga sih Disney itu punya yang punya ESPN juga sekarang. Dan sekitar akhir tahun lalu Disney tuh kayak kehilangan hak untuk streaming IPL. Yang kalau lu nggak tahu IPL itu apa, itu kan yang paling ramai di India masalahnya kan. Ya itu liga untuk kriket ya. Jadi kriket. Jadi kalau nggak tahu kriket itu yang olahraga paling gede di India lah.
Kalau lu pernah ke Kayak negara kayak kalau di Commonwealth, kita tuh yang olahraga nasionalnya tuh kan badminton. Nah, kalau dia itu badminton, lebih kayak ke kriket ya. iya, kalau lu pernah ke negara Commonwealth apa yang India, Australia, Malaysia kalau nggak salah juga gitu, kayak kriket tuh gede banget kalau di negara-negara itu loh. Uh, dan mereka kehilangan hak streamingnya untuk IPL yang season sekarang ya. Otomatis sih kalau untuk yang sports fan ya itu bakal pindah ke, gue nggak tahu siapa yang dapat sekarang, itu gue nggak nggak ngikutin sama sekali. Gue kriket aja nggak ngerti aturan mainnya gimana. Jadi tapi yang jelas Disney hilang itu, dan kelihatannya ya itu yang paling banyak pengaruhin subscribernya, karena ya mungkin gue lupa, gue juga sering lupa juga sih, karena banyak orang yang cuma subskripsi Disney Hotstar tuh karena bundling dengan ESPN sama yang program sports lain yang dipunyain Disney sih, karena ya Disney cabangnya udah banyak banget sekarang gitu ya. Iya. Karena ada yang nyampe ABC News, jadi ya itu sih yang lebih diatribut kehilangan subskripsi besarnya di situ. Ya, jadi gue agak skeptis sih kalau dibilang ini karena kualitas dari show-nya Marvel. Walaupun nanti gue juga ada kritik sih nanti buat show Marvel itu sendiri. Dan karena gue banyak yang agak gue nggak suka dengan show-show ya baik Marvel ataupun Star Wars yang sekarang ada di Disney Plus itu sih. Tapi kalau untuk pengaruhnya sendiri kehilangan subscriber, gue yakin bukan gara-gara She-Hulk orang-orang langsung marah terus nge-cancel subskripsinya sih. Kayaknya nggak segitu-gitunya juga. Iya, nggak segitu-gitu juga sih. Dan ada berapa sih yang juga point out tuh kayak jadi banyak orang yang langganan Disney Plus itu karena pada saat D23 yang jadi kayak expo-nya Disney di tahun 2020, ketika mereka launching Disney Plus pertama kali, mereka tuh kayak dapat diskon kayak promo buat 3 tahun subskripsi Disney Plus gitu loh. Dan sekarang 2023 tuh saatnya habis, jadi banyak yang kayak pakai dulu free trial kelihatannya nggak memperpanjang gitu loh. Jadi itu juga pasti ada pengaruh lumayan besar juga sih. Pasti. Ya, jadi ya ini sedikit meset ekspektasi aja sih gue, supaya maksudnya bukannya kita bilang Disney bakal anjlok gitu juga ya. Jadi bukan supaya terlalu ngetai-taiin Disney gitu banget ya. Ya. Nah, tapi itu dari sisi baiknya, sekarang saatnya kita ngetai-taiin Disney dan Marvel juga gitu ya, Jan. Tadi udah baik-baik lah. Karena ya itu kalau dari sisi finansial, oke, ini gue udah set ekspektasi. Finansial mereka gue bilang masih oke gitu lah. Disney nggak ada no problem. Jadi kenapa menurut gue finansial penting? Karena kalau finansial mereka oke, itu menurut gue berarti Marvel dan otomatis Disney biasanya nggak bakal ngambil langkah strategis yang besar lah. Paling kalaupun mereka ada itu lebih kayak adjustment kecil-kecil. Walau begitu, satu area yang walaupun secara financial mereka oke, kalau kita lihat dari satu sih review yang jelas, lo kalau mau lihat review yang baik dari koran, majalah review, atau bahkan YouTuber gitu ya, memang review kayak utama sih 2 film terakhir, yaitu Thor Love and Thunder sama Quantumania, itu jelas reviewnya itu jelek ya di situ. Tapi juga audience score, yaitu pendapat dari para penonton, itu juga ada penurunan yang cukup drastis. Kalau kita lihat kayak Rotten Tomatoes yang mereka itu agregat kan ya dari audience banyak yang udah merhatiin tuh kayak seiring kesininya tuh kayak perlahan-lahan skor film Marvel baru tuh kayak turun di Rotten Tomatoes gitu. Ya, jadi kalau Love and Thunder kemarin Rotten Tomatoes-nya dia dapat skor 63% pada saat ini gua ngecek. Itu jauh lebih rendah bandingin sama Ragnarok yang dapat Rotten Tomatoes-nya 93%. Ya. Quantumania lebih parah lagi di 47% kayak. Kalau nggak salah ini gue nggak tahu deh, gue lupa ngecek Eternals, tapi salah satu film Marvel yang terendah. Ya mungkin karena kalau yang makanya dari yang tadi poin-poin yang lo point out itu, gue nggak sih, maksudnya kayak ini deh, movie yang setelah si Spider-Man apa? Itu kan Doctor Strange, ya Black Widow, Doctor Strange. Enggak, Black Widow oke lah. Yang kedua Eternals. Dimana yang itu yang hero baru, berbeda baru, dan banyak gitu kan, dari situ ya. Gue nggak bisa masalah karena directornya juga sih ya. Cuman ya emang kurang menarik sih di situ. Eternals. Dan dari Eternals terus juga mulai abis itu nextnya itu kan si Doctor Strange, dan di situ ya step down dikit-dikit gitu kualitasnya. Iya, memang kalau lu lihat sih kayak utama sih emang yang lanjut
yang anjlok itu si Thor Love and Thunder sama Quantumania ya. Tapi bahkan kalau lihat yang katakan Black Panther 2 itu ya. Black Panther 2 itu juga skornya masih di sekitar 80%-an di Rotten Tomatoes. Yang biasanya tuh kalau film Marvel lain kecuali Eternals gitu ya sebelumnya, itu tuh kayak 85% ke atas gitu loh. Ada yang nyentuh 85. Kayak Ant-Man yang kedua aja tuh, yang Ant-Man and the Wasp tuh masih 87%. Jadi ada penurunan sih bahkan untuk film-film yang masih dianggap bagus sekarang gitu loh. Jadi ya ada audiens yang udah agak mulai letih juga di situ sih. Jadi kalau dari sisi kualitas sih gue setuju sih kayak ada penurunan di situ ya, kayak apa? Karena gue juga sendiri ya, ini gue juga coba sedikit objektif gitu ya. Karena kalau gue sendiri sih jujur gue udah lama ada istilahnya kalau gue Marvel fatigue ya, kayak apa? Udah mulai kecapean sama konten Marvel, dan kalau gue sih ada genre superhero agak gue sedikit capek juga gitu ya. Yang kan kalau yang orang-orang ramai itu kan superhero fatigue kan, karena sekarang ini kayak kita nggak usah bahas Marvel dulu, kita agak general dulu. Yang agak general itu kan kayak ada Shazam gitu kan. Shazam itu kan juga sebelumnya kan juga termasuk bagus gitu kan. Cuman kayak sekarang yang di Shazam 2 terus Black Adam itu kan juga secara review itu kan juga kualitasnya kurang. Makanya kayak makanya ya orang-orang pikir masalah kayak superhero fatigue kayak Marvel begini ya, kayak ya mungkin orang udah mulai kebosen lah, kayak ini nggak ada film lain apa selain film superhero gitu lah, ditambah dengan garapannya, dimana garapannya ya yang kayak tadi kita bahas ya kurang menarik lah sekarang. Gue tuh sekarang mikir tuh kayak kalau superhero kayak, karena gue bandingin tadi lo bagus sih kayak Shazam gitu ya. Shazam 1 ke Shazam 2 tuh menurut gue tuh jelek-jelek banget sih, enggak, cuma formula apa sih, kayak formulaik banget gitu loh, udah kayak ngikutin kayak formula superhero. Dan menurut gue kalau lu rilis ini mungkin 10 tahun lalu, mungkin ini masih reviewnya masih oke gitu ya. Cuma kalau sekarang kelihatan tuh orang kayak standar buat film superhero tuh lebih tinggi, karena kita udah banyak banget loh yang superhero standar kayak gitu. Pembandingnya tuh udah banyak. Lo kalau ngeluarin itu sekarang ya kayak so-so aja. Kayak istilahnya lu ngeluarin HP Nokia Engage zaman sekarang itu kayak Engage zaman dulu bagus. Saingannya, di mana saingannya udah ada ROG atau yang kayak mau murah ada Pocophone gitu kayak. Lo beda lah. Udah marketnya tuh udah beda banget gitu loh sekarang. Jadi itu sih gue masih agak nangkep sih, dan itu yang sama yang gue ngerasain kayak apa, Quantumania sih, terutama kayak Quantumania tuh gue ngerasa tuh kayak, kalau gue bilang apa yang gue benci sih tuh di film tuh nggak banyak, tapi apa kok kayak nggak ada yang menarik hati gue banget loh gue nonton itu loh, kayak nggak ada yang bikin gue nggak ada yang bikin lo greget gitu kan. Ya nggak ada yang gue bikin greget ya, baik itu dari action, plot, atau bahkan humornya gitu loh. Humornya gue ngerasa kok agak kering gitu loh buat yang sekarang kayak. Padahal di mana salah satu ya si karakter utamanya itu si Paul Rudd itu kan ya terkenal karena emang jokesnya. Iya. Paul Rudd tuh kan sebelum dia Ant-Man itu ya, dia kan terkenalnya di apa tuh film-film romantic komedi gitu loh. Dia gue nonton dia pertama tuh gue lupa apa sih, 40 Year Old Virgin apa salah satu, pokoknya film-film Seth Rogen gitu lah yang komedi-komedi gitu. Harusnya kan apa ya, dia aktor komedik gitu loh. Dan kalau gue nggak ketawa nonton Paul Rudd, menurut gue itu agak ada something yang aneh gitu kan. Ada something yang aneh gitu loh. Dan bahkan terutama kalau kayak Marvel gitu loh, kayak yang film-film Marvel tuh yang gue bikin tertarik bahkan sebelum Endgame itu kan yang lebih kayak Civil War atau Winter Soldier gitu loh, yang itu dia tuh kayak lebih mempertanyakan kayak genre superhero-nya sendiri gitu loh, kayak apa bener sih kita tuh kayak zaman dulu Superman yang all good gitu loh, kayak ngebela warga biasa gitu kan. Karena menurut gue tuh orang juga sekarang udah lebih kritikal ke genre superhero, terutama kalau gue tuh properti superhero sekarang yang jadi favorit gue tuh The Boys, kalau lo tahu itu di Amazon. Dan The Boys tuh kayak intinya dari The Boys tuh kayak dia tuh ngekritik kayak superhero tuh bisa jadi korup loh, kayak jadi kayak gimana pun juga
Iya, bahasa kalau kita kan dimanapun juga superhero juga kan manusia juga. Ya pasti juga ada goyangnya lah. Dan menurut gue tuh kalau lu udah di genre superhero udah jadi sampai ada acara yang ngekritik genrenya sendiri, lu tuh udah nggak bisa kalau bikin superhero formulaic kayak gitu aja, karena orang tuh bakal cepet langsung nggak imersif gitu lah nontonnya gitu. Ya itu sih yang satu sih mungkin yang pertama sih menurut gue jadi faktor terbesar kenapa orang agak bete ya sama yang baik itu Thor sama yang Ant-Man Quantumania. Kedua sih mungkin yang gue mau ngebahas juga sih nih ya Jan, ini karena ini gue lihat salah satu juga komplain utama untuk yang film-film Marvel baru itu banyak yang kecewa itu nggak ada naratif yang overarching gitu loh, nggak ada naratif yang final, dimana kalau sebelum ini kan kita ada tujuan akhirnya istilahnya finishnya tuh di Thanos gitu ya, Thanos sama Infinity Stone, dan sekarang abis Endgame itu kan nggak ada lagi loh apa-apa yang kayak gitu ya. Ini sih mereka nge-set up Kang ya kelihatannya kalau dari Quantumania tuh yang bakal jadi berikutnya, tapi kelihatannya tuh gagal. Dan itu sih gue agak setuju juga karena emang kalau gue ya kayak MCU tuh gue nonton tuh emang lebih buat yang film-film yang team up gitu loh, lebih buat yang Avengers-nya atau yang Captain America Civil War gitu loh, kayak dibandingin yang individu tuh nggak terlalu banyak yang gue seneng. Paling yang kayak Winter Soldier atau Black Panther itu yang gue masih lumayan tuh sendiri yang dan beberapa yang Spider-Man tuh yang film solonya yang gue seneng gitulah ya. Iya. Jadi emang gue agak setuju sih kayak emang MCU tuh banyak di-build tuh supaya lu ngarah ke yang finish line gitu, dan emang sekarang sih agak kurang sih kalau gue ngerasa itu. Nah, ini gue masukin poin gue dulu ya, itu jadi satu bahasan yang menarik karena gue tadi kepikiran. Dimana kan kalau tadi kan lo bilang kan MCU itu lebih poinnya untuk overarchingnya tadi kan, archingnya. Nah, tapi kalau misalnya gue lihat juga, mungkin karena udah di setnya untuk overarching itu ya, karena kalau yang sebelumnya kayak gue mau nonton film satuannya aja gue udah oke gitu kan, kayak udah cuman kayak oh iya ini satu film ini menarik gitu. Kalau ini kan kayak udah karena ada satu film besar berkesinambungan, jadi kayak udah jadi satu film tuh nggak kelar. Iya. Nah itu jadi kayak lo terlalu fokus ke build up untuk berkelanjutannya, lo lupa ini satu film sendiri aja lo nggak selesai. Iya. Ya gue kurang sukanya di situ sih. Gue setuju sama lo itu, tapi nah ini gue agak pengen narik kacamata nostalgia gitu ya Jan. Gue tuh selalu ngerasa film Marvel dari dulu tuh kayak gitu. Dari zaman dulu, terutama tuh fase ketika dulu Avengers 2 yang Age of Ultron. Gue tuh nggak seneng banget Age of Ultron zaman dulu. Karena Age of Ultron tuh gue persis seperti kritik lo tadi, kayak filmnya tuh nggak selesai. Karena ini tuh nge-setup aja supaya nanti di Infinity War sama Endgame. Itu emang ini sih, emang yang di itu Age of Ultron itu salah satu film Avenger yang gak gue nonton. Iya. Gue nonton waktu itu pas udah deket-deket Civil War nggak salah. Karena kayak buat plot point kan. Karena gue ngelihat trailernya terus kayak ini ya kayak gue nggak dapet kayak ini bukan satu film yang bakal ada konklusi gitu. Iya. Dan ternyata kan bener kan kayak untuk masalah story, pengembangan storynya gitu juga kayak kurang bagus kan kalau nggak salah itu. Iya, Age of Ultron tuh kayak ya jauh lah dibanding Avenger yang pertama gitu lah, seingat gue. Karena emang dia tuh nge-set up lebih buat Endgame sama Infinity War. Tapi, nah ini gue mau balik lagi kenapa ya? Karena ini sih satu udah yang dulu gue inget banget kritik yang sama kayak Marvel fatigue ini tuh udah dibicarain juga dulu pas zamannya Age of Ultron gitu loh. Orang udah bilang Marvel menurun. Dan gue relatif setuju, kayak gue film-filmnya tuh juga pada saat itu banyak yang nggak seneng, kayak Age of Ultron, Thor yang dulu yang 2 yang Dark World itu gue nggak seneng gitu. Iron Man 3 tuh boring banget menurut gue. Iya, Iron Man 3 ya. Iron Man 3 tuh boring banget menurut gue. Cuma mungkin nggak tau lah ini toleransi audiens pada saat itu masih lebih mending dibanding sekarang gitu ya. Jadi ya gimana ya, karena
Marvel di satu sisi emang apa sih ya, slow burn gitu ya. Mereka tuh harus nge-set up narasinya tuh kayak pelan-pelan di per film di set up gitu. Tapi payoff-nya nanti di film gedenya, istilahnya di Infinity War sama Endgame itu kan bakal gede banget gitu ya. Iya. Dan gue agak penasaran apa ini sekarang tuh juga masa saat kayak gitu juga. Karena mereka harus benar-benar mulai dari nol kan ya sekarang. Dan nggak bisa mereka juga, karena kalau katakan lu langsung kebalikannya, yaitu ambil rutenya Zack Snyder di Justice League atau di BVS gitu loh. Hasilnya kan juga acak kadut kan, karena kesannya lu langsung pengen coba ke klimaks tapi lu nggak set up. Kayak gue nonton Justice League tuh kayak, ya gue tuh nggak peduli dengan Cyborg, gue nggak peduli dengan Aquaman. Kayak Batman gue cuma ada satu film sebelumnya dan filmnya nggak bagus juga di BVS. Tapi lu langsung kayak mau klimaksnya apa lawan Steppenwolf apa-apa gitu loh. Gue kayak gue nggak peduli Steppenwolf tuh siapaan gitu loh. Ya itu juga jadi cara yang salah gitu ya. Sementara kalau kayak Marvel tuh, gue ngerasa kalau gue inget dulu pun itu mereka tuh rela gitu loh, ada film yang dikritik, film lo nggak selesai nih, film lo nih naratifnya nggak ini, karena mereka tuh mau aja sabar film sekarang. Karena main jangka panjang gitu kan. Karena jangka panjangnya nanti ya ada Avengers yang team up-nya itu yang bakal jadi apa payoff mereka di situ. Nah tapi, gue nggak tahu apa sekarang dan audience tuh. Apakah lo sekarang masih masih positif tinggi seperti itu? Karena kalau gue sih agak pesimis. Nah itu yang gue masih agak gimana ya? Kalau untuk gue pribadi, karena gue mungkin pesimisnya udah dulu abis Ultron, tapi ternyata gue salah di Infinity War, dan ini makanya kenapa gue begitu masuk kayak ke diskusi ini, gue coba lihat angka box office-nya dulu, dan ternyata box office-nya nggak separah yang gue kira. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin apa begitu mereka nanti film Marvel yang berikutnya mereka mau keluarin, nanti sentimennya bakal berubah. Karena gue inget dulu begitu di phase 2 ke phase 3 tuh juga kayak gitu, kayak orang, aduh Marvel udah jatuh nih di Age of Ultron, udah Thor Dark World itu jelek, tapi tiba-tiba ada Guardians of the Galaxy lumayan nih. Tapi setelah dari poin bahasan ini sih menarik sih, karena juga ya emang dipikir kayak dulu berberentetannya kurang menarik semua ya. Iya. Iron Man 3, Thor Dark World 2, Age of Ultron. Iya. Dan itu emang satu deret itu nggak ada yang bener gitu. Iya, di situ tuh kayak udah kalau gue sih makanya coba pengen gue ingetin zaman dulu gitu loh, kalau asal jangan ketipu nostalgia Endgame sama Infinity War gitu sih, kayak karena gue inget banyak banget dulu Marvel di mana saat gue ngerasa kok ini agak boring sih gitu ya, kayak gue udah males nonton Marvel gitu. Cuma mungkin kalau gue ya udah berumur juga, kayak toleransi gue udah lebih rendah gitu loh. Ya, tapi kalau gue tadi itu, kalau gue paling gampang gini lagi, kalau misalnya lo dengan asumsinya tadi, yang kayak zaman dulu udah pernah ada hasilnya adalah ya kayak gini, lo prediksinya udah jelek ternyata salah, cuman ya kayak tadi dia ada 3 di mana sebetulnya overarching, si Age of Ultron juga overarching walaupun jatuhnya lebih buat plot point kan. Iya. Nah itu ada 3 poin itu, 3 film itulah itu ampas gitu kan bahasanya. Cuman kalau sekarang lo lihat coba kan movie-nya gitu, dari semua movie yang ada yang dari setelah itu, berarti kan tadi dari Eternals, terus dari Doctor Strange itu aja lebih, kalau gue ngeliat cuma plot point movie juga kan, movie. Terus juga ada si siapa setelah itu kalau Wakanda sih gue bilang masih oke. Tapi ya ada si tadi siapa, Thor, terus juga yang overarching pertama di sini yang gue lihat adalah si Quantumania, Ant-Man Quantumania. Ini berarti kan udah ada 4 film, dan tambah tete bengek film series kecil-kecil itu juga yang di antara-antaranya juga yang flop lah bahasanya. Ya itu kayaknya lebih apa ya? Lebih parah dari yang sebelumnya deh. Gue agak nggak setuju di situ sih. Dan juga nggak tahu sih payoff-nya nanti ya bener kata lo nge-bounce back-nya tinggi banget atau ya tambah turun. Gue itu kalau bounce back-nya gue nggak yakin apa bakal setinggi Endgame. Gue nggak yakin ada yang bisa ngalahin Endgame di mana dia salah satu highest grossing box office gitu ya. Cuma kalau gue lihat sih kayak
Kalau Disney Plus gue itu agak lihat lebih karena apa sih business decisionnya Disney sekarang mereka mau pindah ke streaming gitu ya, pengaruhnya bukan dari Marvelnya sendiri. Karena Star Wars mereka juga gituin juga, pindahin banyak seri. Dan kalau gue sih yang menurut gue bakal jadi pertanyaan gue nih nanti Guardians seberapa bagus. Karena ini kan mau ada Guardians of the Galaxy Volume 3 kan ya. Karena dan ini gue agak koreksi sedikit ya, karena Eternals tuh keluarnya sebelum Spider-Man loh, Jan. Jadi Eternals tuh udah agak lama loh. Jadi Eternals tuh gue liat tuh ada kayak satu dip sebelum habis itu ada naik lagi di Spider-Man. Spider-Man tuh jangan salah, Spider-Man tuh tinggi banget loh. Dia lebih box office-nya lebih tinggi bahkan dari James Bond, yang bahkan kenapa Sony yang punya James Bond tuh kayak ini ubah jadi highest earner kita loh, bukan lagi James Bond. Jadi Spider-Man tuh bagus, box office-nya tuh gila banget ya. Jadi kalau gue sih makanya gue coba di luar opini atau preferensi gue sendiri ya. Karena kalau dari opini gue sih mungkin gue lebih inline ke pikiran lo gitu. Cuma kalau dari sisi sentimen publik, nah itu yang gue masih agak sedikit kurang yakin di situ apa bakal gagal gitu loh. Karena yang menurut gue ini bakal tes satu sih Guardians of the Galaxy, tapi juga saat mereka nanti introduce yang kayak IP baru mereka, kayak mereka mau bikin The Thunderbolts. Nah itu gue nggak tahu, karena sekarang tuh Marvel tuh di posisi sulit karena dia harus transisi. Untuk yang The Marvels juga kan dia kan mau bikin kan kalau nggak salah. Iya. Itu juga belum tahu ya, itu kalau nggak salah pending ya. Iya itu juga enggak, kemarin udah keluar trailer kok The Marvels. Udah keluar ya? Okay. Udah keluar trailer ya, kayak apa? Ya gue nggak terlalu mengecek karena nah ini gue juga agak pengen coba ngubah sentimen itu sih yang nanti, karena The Marvels tuh orang banyak yang nggak suka gitu ya. Karena dibilang ya apa sih SJW dan segala macam gitu loh. Tapi Captain Marvel tuh performanya juga asli di box office lumayan. Jadi nah itu yang kadang dimana gue harus kayak misahin sentimen online sama performa asli. Karena kadang performa asli jauh lebih bagus di perkiraan gitu loh. Sama kayak dengan Thor Love and Thunder, karena gue pribadi Thor Love and Thunder gak terlalu suka. Tapi kalau lihat box office-nya nggak seburuk yang orang kira gitu loh. Ternyata masih lebih bagus dari ekspektasi gitu. Jadi, nah itu yang kadang gue pengen coba pisahin sih di situ. Kalau untuk kasus yang ininya, yang, nah ini satu yang mungkin menjadi gue agak pertanyaan, karena kalau gue lihat sekarang naratif overarching-nya itu kan coba yang ditanam tuh istilahnya dari sisi Kang the Conqueror kan ya. Dan problemnya sekarang aktornya Kang itu kena masalah hukum. Nah itu menurut gue itu yang bakal jadi isu. Nanti gimana itu di-handle ya. Gue nggak mau komen. Itu kan lagi ramai kan. Oh kayaknya bakal diganti Kangnya gara-gara hukum. Dan kalau itu pasti kan ya terpaksa mungkin antara Kangnya di recast atau mereka harus bikin cerita baru. Nah itu yang susah, karena Black Panther 2 tuh kalau gue lihat tuh agak banyak kepengaruh itu juga. Karena ya gimana ya, yang pemain Black Panther-nya meninggal kan. Dan terpaksa mereka harus nge-rewrite script untuk sequel-nya kayak gitu. Nah itu sih yang ya makanya itu yang mau gue coba. Kalau gue sih masih nggak se-doomer gitu lah ya. Gue nggak bilang ini Marvel bakal gagal, karena kalau gue lihat box office-nya nggak separah orang kira, malah aslinya masih cukup bagus gitu loh. Share Disney karena nggak sampai 50 atau 40% kan jatuhnya kan. Nggak nyampe kayak, dan itu lebih dipengaruhin kayak kondisi yang di luar kendali Disney gitu loh. Ya kayak kalau isu Rusia atau Cina ya itu nggak cuma Disney aja yang kepengaruh, kayak bahkan perusahaan kayak Apple, kayak Facebook dan tech company yang gede-gede pun itu kan kepengaruh semua gitu loh. Kayak lu mau apa kalau kayak gitu? Lu nggak ada kendali. Emang sanksinya udah dari pemerintah lo gitu kan. Jadi ya itu yang makanya gue kalau lihat ya nggak segua itu sih, karena ya kalau dari preferensi gue pribadi itu beda sama yang dicari sama mainstream box office gitu sih. Nah tapi mungkin ini ada satu yang gue mau ngebahas berikutnya sih yang lebih menarik sih, terutama ini spesifik ke Thor Love and Thunder sama ke Ant-Man Quantumania ya. Karena ini baru-baru ini Kevin Feige, sama-sama Kevin ya, sama-sama botak juga. Kevin Feige ini baru-baru ini dia komplain tentang terutama sih untuk gagalnya Ant-Man ini ya. Dia bilang tuh dia agak kurang suka direktur kurang pengalaman yang jadi bikin karya-karya Marvel itu yang film Marvel baru ini agak flop. Jadi dia lebih ngeatribusinya tuh
direkturnya nih yang kurang pengalaman, bukan apa-apanya gitu loh. Sama juga dulu dia Eternals juga pernah bilang kayak gitu yang itu. Nah ini gue ada setuju, tapi juga agak ada rada bingung karena terutama Thor Love and Thunder ya, gue ngerasa itu emang film yang secara direksi menurut gue kurang bagus karena kalau gue lihat dari plotnya gue bilang lumayan. Plotnya maksudnya tuh apa? Ceritanya ya menarik gitu loh, ada tentang God Killer gitu loh, namanya Gore gitu loh. Aktornya juga Christian Bale gitu loh. Christian Bale ya dulu main Batman gitu loh dia, dan di karya lain tuh dia apa? Aktornya ada range, dan bahkan sebagai Gore aja tuh karakternya gue suka gitu loh. Dan sama di Ant-Man Jonathan Majors juga gue kayak gitu. Tapi gue ngerasa dua film ini tuh kayak dari sisi direksi sama editingnya tuh yang emang bikin kacau. Jadi bukan dari staff yang lain. Nah ini yang gue agak bingung kenapa? Karena dua-duanya Thor Love and Thunder dan Ant-Man, kalau mungkin masih Eternals gue masih oke lah. Dia ngambil direktur dari direktur film indie Chloe Zhao yang emang dulu terkenalnya lebih dari film-film di Sundance gitu lah, yang film-film indie. Tapi untuk Ant-Man, direkturnya tuh masih Peyton Reed. Dia direktur sama yang nge-handle Ant-Man 1-2. Terus juga Thor Love and Thunder itu masih Taika Waititi. Dia yang ngebikin Thor Ragnarok, dan juga ya udah lumayan banyak portofolionya yang lain lah gitu. Jadi dua-dua ini udah proven director gitu loh. Jadi gue agak bingung kalau dibilang direktur nggak pengalaman, karena ini dua-duanya direktur yang track recordnya harusnya udah solid gitu loh. Kok tiba-tiba di dua ini bisa dua-duanya kesandung gitu loh. Kalau menurut lo gimana tuh ini? Makanya kalau mungkin kalau yang dibahas kayak kan ada opini kayak gini kan, waktu itu kan masalahnya di Eternals. Itu kan director Eternals kayak gitu. Cuman karena kalau gue jujur aja, ini gue sekalian kayak waktu itu gue bahas kan yang kayak Eternals tuh, tahu lo udah nonton belum? Gue nonton digitalnya, gue untuk yang digitalnya belum nonton sih. Cuman ini gue nggak tahu emang di masalah gue di studionya atau di masalah studionya, maksudnya di bioskopnya, atau emang di masalah technical. Kayak di awal-awal tuh kayak mixing soundnya tuh masalah gitu. Iya itu gue nyadar banget sih kayak. Jadi kayak ini kayaknya tim backgroundnya juga gitu, bukan cuma dari director doang. Karena kita nggak bisa nyalahin satu juga, karena kita juga gimana kan. Bisa juga emang kurang pengawasan dari directornya kan. Director juga harus ngawasin editing, masalah sound dan tete bengek lainnya juga kan. Iya, semuanya sih director. Entah emang dari directornya kurang pengawasan atau juga emang ada miss di mana akhirnya kayak gini ya. Gak tahu juga. Tapi kalau misalnya kayak tadi yang di masalah direktur kurang pengalaman kayak tadi lah. Sekarang yang kayak poin-poin tadi yang gue bahas, yang gue nggak suka deh tadi 4. Eternals, Eternals tadi kan dia award winner yang untuk director baru gitu. Siapa? Chloe. Doctor Strange. Dulu. Doctor Strange directornya siapa? Gue lupa. Pengalaman juga. Doctor Strange tuh Sam Raimi kalau nggak salah. Dulu dia bikin bukan salah satu direktur baru kan. Iya. Sam Raimi kan emang udah pemain lama juga kan. Ya nggak ini juga, bukan pemain baru, harusnya juga udah biasa. Terus juga tadi si Taika Waititi, si Thor kan. Ya itu juga udah lama gitu kan. Dan Quantumania siapa coba? Peyton Reed dia megang Ant-Man 1-2 udah. Maksudnya ini udah franchise dari awal dia pegang loh. Iya, maksudnya emang franchise yang dipegang dari awal, dan juga dari awal itu oke lah, mungkin dari 1 ke 2 secara rating mungkin agak, kalau nggak salah kan emang agak turun ya gitu kan. Kayaknya nggak se-flop ini gitu loh. Jadi kayaknya ada technical di belakangnya lagi ini. Apakah karena Kevin Feige-nya juga kan agak ramai juga, mungkin Kevin Feige-nya juga terlalu intrusif di belakang gitu. Bisa jadi juga sih kayak. Apalagi karena udah ada tadi tiga movie di depan nih yang anyep gitu kan. Akhirnya kan semua jadi bertumbuh ke Ant-Man. Gitu. Ya kalau di Ant-Man gue masih ada justifikasinya itu, cuman yang kayak di tadi awal gitu kan kayak Doctor Strange gitu loh.
Ya secara story sebetulnya bagus, cuman yang di awal-awal kayak gue ngerasa kok terlalu rush gitu. Apa karena low pointnya, karena mau multiverse gitu kan, jadi ternyata kontennya akhirnya terlalu, jadi ya itu di rush. Terus juga kalau Taika Waititi oke lah, mungkin tipe Thor-nya begitu, cuman kayaknya apa ya, ya kayak pernah kita bahas juga, kayak gue sayang sih maksudnya pengembangan karakternya Thor itu yang Thor-nya sudah bisa mendewasakan diri sendiri lah ya, lebih mematangkan diri, mematangkan diri di Endgame gitu. Kok jadi kayak bocah lagi gitu? Mungkin emang Thor itu tipenya yang light hearted gitu kan story-nya, cuman kok jadi childish gitu. Childish man child gitu ya. Gue juga sama sih setuju kayaknya apa ya? Kayaknya ada satu titik yang gue masih yakin sebetulnya kayak ada satu titik di mana mungkin mungkin dia kesannya man child gitu kan. Man child yang kayak kita lihat di Endgame, dia masih demen main game gitu kan. Mungkin bisa itu. Cuman kayaknya lu nggak harus men-setback progress yang udah ada. Iya. Dia settingnya yang main child, yang agak humoris gitu loh. Dan nah ini yang terutama Love and Thunder ya, karena gue masih fansnya Taika ya. Ini yang gue juga bingung, karena kalau gue lihat skripnya, kesempatan buat lo develop Thor tuh banyak banget loh di film itu. Jadi kayak ya satu ketemu ceweknya lama, terus dia punya anak, dan bahkan dengan konsepnya gore loh, ada God Killer yang pertanyain peran gue sebagai dewa gimana loh. Kayak aslinya ada banyak banget tuh, kayak gue nonton film ini tuh kayak gue, ini bisa diarahin gini nih, tapi gue kecewanya tuh di akhir kayak apa yang tadi gue ekspektasi nggak ada yang dikembangin di filmnya itu loh. Kayak padahal arahnya udah bisa diarahin ke sini, dan ini gue nggak tahu, kayak gue ngerasa emang humornya sih humor Taika Waititi banget sih di situ, tapi kok ngerasa gue tuh kayak kebanyakan joke dan lu nggak ngasih waktu momen serius gitu loh ya. Bukannya gue bener-bener unconstrained banget jadi jatuh. Iya, bukannya gue bilang lu nggak boleh ada joke ya. Kayak kalau lu nggak ada joke juga rasanya kan itu kayak Thor 1-2 tuh kaku banget gitu kan ya. Iya. Jadi cuma tuh yang gue bingung, padahal tuh Taika Waititi ya terutama ya, dia tuh sebagai direktur tuh setahu gue tuh spesialisasinya tuh di situ, dan itu yang gue suka. Karena gue nggak tahu lu pernah nonton Jojo Rabbit gak, Jan? Jadi filmnya sempat nonton sekilas. Iya, nah itu buat yang nggak tahu, itu film tentang anak yang hidup di Jerman pada saat lagi anak disetanin sama Hitler aja. Iya, jadi itu film berat banget tentang zaman Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua, tapi dia bisa bikin humoris, tapi ada momen emosional juga kan ya. Jadi Waititi yang gue suka tuh aslinya dia tuh direktur yang bisa nge-balance itu dua loh, humor sama momen yang serius gitu loh. Iya. Dan gue kok bingung di Thor ini kok dia jadi gagal gitu loh. Jadi kayak kebanyakan humornya, kedikitan momen seriusnya. Itu yang gue sebetulnya dari yang berapa ini kemarin tuh agak tertarik tuh, kayak mulai kayak masalah film, palingan film Marvel lah. Yang perlu diperhatiin sebetulnya kayaknya yang perlu dicek track record scriptwriter-nya sih. Iya, bisa jadi. Nah itu gue yang penasaran, apa scriptwriter-nya yang itu atau direkturnya. Kalau direktur tapi karena gini loh, karena kalaupun scriptwriter pasti kan juga ada diskusi sama direktur dan direktur kan boleh minta rewrite gitu loh, kayak menurut gue joke ini kurang bagus atau kebanyakan joke, kita perlu momen lebih serius gitu loh. Kayak sebagai contoh aja sih, kayak gue ingat apa sih, Joss Whedon tuh pernah bilang kayak Avengers gitu loh, yang lo inget yang adegan dia post credit makan di toko shawarma itu ya. Itu tuh gak ada di script loh, Joss Whedon bilang, cuma kayak dia lupa, dia ngobrol sama salah satu aktor, dia bilang kayak kita perlu satu momen nih supaya nunjukin kayak mereka nih udah bonding aja lah secara tim gitu loh. Dan dia bilang kayak ya itu mereka impromptu, nggak ada script, nggak ada apa, kayak langsung aja syuting gitu loh. Tambahan yang bahkan kayak lu kalau perhatiin katanya kayak Tony Stark tuh tangannya di dagu itu karena enggak, bukan Tony Stark. Apa? Si Captain America. Iya, Captain America. Karena dia udah ada jenggot. Iya, karena dia udah jenggot buat film. Buat film yang lain gitu. Jadi kayak apa itu impromptu banget loh. Dan nah ini makanya gue bingung kalau apa Kevin Feige cuma pengen numbalin direktur, dia padahal mungkin ada dia sendiri yang tanggung jawab juga di situ. Atau memang bener direktur ya, karena kalau gue lihat direktur, gue setuju kalau lihat filmnya ya ini direksinya kurang bagus. Tapi gue bingung karena direktur yang dipilih Marvel ini bukan direktur
beda ceritanya kalau pada saat Eternals. Kalau Eternals kan ini apa sih, direktur yang Sundance Films, film indie, lu taruh ke film high budget Marvel yang ada krunya tuh nyampe ratusan ribuan orang, pakai special effect yang besar ya, kayak oke lah kalau itu mungkin nggak match gitu loh, karena emang walaupun sama-sama direktur, skill setnya kan beda gitu ya. Bukan nggak match sih, mungkin kurang pengalamannya aja sih. Iya, kurang pengalaman di. Mau mengecilkannya sih. Bukannya ngecelin, kayak emang apa sih? Emang belum biasa megang project gede. Kayak bahkan kayak Joss Whedon aja dulu ya, kayak abis Age of Ultron dia kan kayak nggak mau ngambil film high budget dulu karena dia bilang tuh kayak gue burnt out banget loh kerja di Ultron, kayak gue mau bikin film indie aja karena stresnya tuh kayak nge-manage kru sebesar itu tuh kayak gila banget gitu loh. Iya. Jadi ya itu yang gue agak bingungin aja sih, ini statement dari Kevin Feige yang ini. Ya itu tadi, karena kalau bisa kita lihat tadi ya, kita pipil satu-satu. Ya kayak tadi, misalnya kayak kita mau nyalain director, nggak bisa juga. Nggak, kayak directornya juga udah pengalaman. Mau nyalain scriptwriter, ya kayaknya juga kalau kan directornya juga director pengalaman, ya mereka waras lah harusnya ya. Menginikan ya, kemungkinan terbesar ya tadi itu terlalu ada intrusif dari Kevin Feige sih. Iya, itu yang ya gue penasaran aja sih. Penjelasan paling logis gitu. Karena kita ya tadi balik lagi kita nggak tahu di belakang. Behind the scene kita nggak tahu. Jadi ya kita bisa secara logika kita yang masuk ya kita doang bisa dapat. Ya penasaran aja sih kayak. Nah tapi masih ngomong di area ini, satu tadi yang lu mention juga sih. Karena ini gue notice banget quality dari VFX gitu ya, quality visual effects-nya. Lu tadi mention dan gue setuju banget. Gue mulai ngerasa aslinya Doctor Strange gue mulai ngerasa sama Thor, tapi pas masuk Quantumania tuh gue kayak wah itu parah banget sih. Itu gue belum nonton, tapi gue melihat review orang. Itu semua rata-rata gitu. Ini semuanya aja ini green screen semua aja. Iya, dan ya gue sih tahu sih kayak film Marvel tuh selalu heavy di green screen gitu loh. Tapi entah kenapa tuh apa sih gue istilahnya kalau gue main game visual clutter gitu lah ya. Kalau gue main gue istilahnya tuh kayak suka main Overwatch. Kalau Overwatch lu tahu tuh itu kadang tuh ada karakter yang emang bener-bener apa sih? Jadi tuh kayak satu screen gue tuh kayak penuh ada partikel-partikel effect gitu loh. Iya, benar-benar. Dan Quantumania tuh gue nonton film tuh kayak gue ada rasa yang sama kayak karena gue potong sedikit ya. Karena waktu itu gue sempat ada satu poin yang menarik. Gimana ya gue bahasnya waktu itu? Gini, kalau misalnya secara 1 sama 2, dimana Ant-Man itu yang kan Ant-Man and the Wasp, dimana lo semut sama tawon gitu kan. Dan visualnya itu adalah kayak lo melihat sesuatu yang normal lo biasa lihat gitu dengan ukuran normal. Jadi satu sisi jadi gigantik karena kan dia mengecilkan diri gitu kan. Mengecilkan diri, dan ini jadi kayak ya visualnya juga sebetulnya kayak visual ya pada umumnya, nggak terlalu banyak yang nggak terlalu banyak yang kayak kalau yang kayak Quantumania ini kan kayak lo satu dimensi baru yang ini kayak penuh efek. Kalau yang lain tuh kayak ya mentok-mentok semutnya digedein ada di lorong atau enggak kayak lo nge-shoot orang tapi kayak kameranya ditempel di lantai gitu. Bedanya kan kayak gitu, jadi nggak capek mata ngeliat. Sedangkan ini karena lu ngelihatnya karena ada di satu dimensi baru yang kayak di yang kedua kayak emang mulai kelihatan kan. Yang pas dia jemput si siapa namanya Hope ya. Iya. Jemput si Hope kan emang quantum realm itu kan kayak satu hal yang absurd gitu. Iya. Ya udah sebetulnya di situ udah mulai kebayang sih bakal terlalu banyak efek. Iya. Di satu hal quantum itu kan satu dimensi yang kalau misalnya gue lihat yang fisika itu kayak di luar nalar lah gitu jatuh. Iya, kayak dan bukannya gue nggak menarik tapi ya kayak emang kalau gue mikir lagi tadi lu bagus sih lu bawa poin karena emang kalau gue pikir Ant-Man aja ya, Ant-Man 1-2 di akhir hari settingnya tuh kan masih di San Francisco ya. Yes. Ya. Sama juga dan mayoritas film Marvel menurut gue kecuali Guardians of the Galaxy gitu ya. Settingnya tuh kayak masih di bumi, di kota tertentu gitu loh ya. Kayak bahkan dari Iron Man atau yang lain-lain tuh kayak settingnya masih di bumi dan
gue emang kayak lihat sejak Doctor Strange yang dimana dia lompat-lompat multiverse, Thor Doctor yang Strange 2 ya. Ya, Doctor Strange 2. Karena Doctor Strange 1 masih walaupun masih dia yang bumi, ke Dormammu, tapi kan dia masih kayak paling sedikit aja gitu lah. Mayoritas pasti di itu. Dan itu yang mungkin apa ini kayak karena mereka terlalu nge-push ke setting-setting yang terlalu fantastis ini, jadi kesannya tuh kayak aduh ini kayak gue lebih mending nonton kartun atau animasi aja gitu loh daripada karena mata gue tuh benar-benar capek loh. Kayak ini tuh kayak apa sih, penyakit Star Wars yang dulu gue inget tuh kayak kalau lu nonton Star Wars zaman prequel, zaman zamannya tahun 2000 awal, dulu tuh George Lucas tuh juga dikritik sama gini karena George Lucas tuh emang dia tuh juga apa sih kayak emang sih dia apa sih sinematografer yang zaman dulu tuh suka eksperimen pakai visual effect gitu ya. Nah tapi kayak Star Wars yang versi prequel itu kayak gue banyak yang capek tuh karena satu screen tuh CGI semua gitu loh. Jadinya kayak cepet banget orang capek ngeliatnya gitu. Dan kok gue ngerasa tuh kayak Marvel ini sekarang ketularan itu juga gitu loh. Kayak ngandelin visual effect-nya itu. Iya, kayak bahkan Infinity War kayak setting di luar angkasa itu kayak cuma di pertengahan film belakangannya aja loh. Awalnya tuh kan masih di New York. Dan walaupun di luar settingnya kayak di luar angkasa, dia itu settingnya kayak sebetulnya kayak hampir kayak padang gurun. Maksudnya jadi cuman tanah, ada batu-batu gede. Di mana batu-batu gede sih gue ngeliat itu masih properti asli gitu kan, bukan screen. Ya masih nggak capek mata karena sisanya belakangnya blok. Nah, gue sih harap banget sih karena masih sama-sama Disney ya. Mereka ambil take dari Mandalorian karena Mandalorian tuh kayak dia belajar dari prequel gitu, dan padahal Jon Favreau dulu yang bikin Iron Man 1 sekarang pindah ke Mandalorian gitu ya. Dia tuh pinter kalau pakai teknik bikin, padahal kan settingnya Mandalorian Star Wars luar angkasa semua kan ya. Iya. Tapi dia tuh kayak ngegabungin background dunia asli sama CGI-nya tuh kayak pas gitu loh. Jadi tuh lu nggak terlalu kerasa capek banget loh kalau lihat di screen gitu. Kayak gue sih harap banget mereka tuh kayak belajar dari sisi Star Wars-nya itu loh. Karena ini problem yang sama gue lihat dihadapin Star Wars tuh kayak 10 tahun lalu gitu loh. Kayak ada cara lu supaya bikin setting fantastis ini tuh nggak capek di mata. Tapi gue ngerasa tuh kayak sekarang tuh Marvel kayak masih trial and error gitu loh di sininya. Kayak padahal minta aja ke tetangga lo gitu loh. Kayak sama tetangga ini lo sih, sama yang ini gue potong lagi. Gue jadi kepikiran waktu itu. Gue ngerasa di yang Quantumania ini malah penyakitnya Marvel tuh udah jadi kayak penyakitnya DC. Iya. Tapi karena kan penyakitnya DC kan terlalu banyak green screen dan efek-efek fantastis itu kan. Itu yang kayak kita ya kalau Marvel mah pas gitu loh, nggak ini. Kalau DC kan wah karena lawannya God gitu-gitu kan, jadi kayak battle-nya harus fantastis gini-gini ya. Tapi ternyata sekarang ya jilat kuda sendiri kan. Iya. Ya levelnya kayak gitu. Yang mesti balance-nya, gue kok ngerasa mereka kok tiba-tiba jadi eksperimen lagi gitu loh, coba-coba gitu. Ya, moga-moga ketemu balance aja sih ya. Harapnya sih ini mungkin karena masih transisi mereka coba-coba doang gitu. Nah, terus gue mungkin mau ngebahas isu gue satu lagi dengan beberapa film terakhir Marvel ini ya. Yang tadi sih ini menurut gue juga seri Disney Plus itu ya. Menurut gue itu jadi problematik banget deh sekarang buat Marvel. Terutama gue ya baik Quantumania atau Doctor Strange. Quantumania sih menurut gue nggak terlalu karena Kang di situ. Tapi mungkin menurut gue Kang tuh orang jadi banyak bingung di Quantumania kalau lu nggak nonton Loki. Iya. Dan sama juga sebelumnya kayak gue Doctor Strange kalau lu nggak nonton WandaVision. Yang menurut gue nih kayak gue ngerti sih mereka pengen bikin seri supaya nge-push Disney Plus gitu ya. Tapi kalau lu mau nonton film harus wajib nonton seri Disney Plus-nya sebelumnya. Menurut gue ini sekarang bakal jadi PR banget gak sih lo kayak buat apa? Kalau yang penonton film yang kasual, dan menurut gue gue nggak kategoriin diri gue sendiri loh. Menurut gue masih konsumsi media gue tuh masih cukup berat dibandingin orang biasa. Tapi kalau gue aja udah mulai ngerasa ini PR, apalagi buat orang biasa loh gitu, gue bayangin kayak. Karena gini loh, kayak tadi kan kayak bahas ini loh. Infinity War. Infinity War ya. Bukan Infinity War.
Ultron, sorry. Ultron, Ultron itu Ultron Dark World dan Winter Soldier waktu itu. Itu gue drop tuh gue nggak masalah, gue ke belakangnya masih bisa menikmati. Iya. Giliran sekarang kalau gue drop satu, gue kayak ini siapa? Iya. Ini dari mana? Karena yang gue inget kayak waktu itu yang nonton Doctor Strange gitu kan. Itu sih, lu waktu itu nggak ikut ya? Itu ada yang satu istri teman kita ada yang ikut nonton. Kayak, oh ini siapa? Oh ini itu mesti lihatnya nanti dari. Iya. Jadi kayak kita harus ngejelasin dulu gitu. Lo harus buka Wikipedia buat nonton film doang gitu loh. Gue juga kayak itu yang gue kepikiran banget loh pas gue nonton Quantum Mania, kayak ini PR banget gak sih buat orang yang mungkin malah biasa. Kayak gini loh. Lo kalau caranya gitu kan sebetulnya gini, itu lo memaksa untuk apa? Kayaknya masih bisa kayak waktu itu kan, kayak gue udah nonton Civil War, tapi gue belum nonton Winter Soldier gitu kan. Tapi gue udah tahu Winter Soldier. Dan karena gue di situ waktu itu kasusnya adalah gue nggak suka lah sama cerita Captain America kan ya. Anjing ya seru lah gitu. Jadi giliran Winter Soldier keluar kayak ngapain gue nonton, paling sama aja karena Thor aja kan Thor 1 sama Thor 2 boring gitu kan. Ya paling Winter Soldier juga sama. Giliran gue nonton Civil War kayak wah anjir aksinya keren gitu kan. Dan yang bilang itu kan waktu itu kan ya temen kita juga ngomong kayak ya lu makanya nonton Winter Soldier itu aksinya lebih keren gitu. Itu gue nonton. Nah itu satu hal yang sebetulnya bisa diterapin, jadi kayak lo nggak harus memaksa orang buat nonton sebelumnya. Jadi biar nonton semua itu lo yang ini harus lo tonton dulu baru lo bisa nonton. Lo bisa juga nonton yang belakang dulu karena tertarik ceritanya gini-gini. Lo jadi bikin nonton yang sebelumnya. Nah tapi gue setuju sama lo itu. Tapi problem gue dengan seri, gue setuju sama lo yang tadi, kalau yang tadi kayak kasus Winter Soldier. Tapi beda kalau katakan misalnya gue minta lo nonton Winter Soldier yang cuma film kayak sekitar 2 jam, sama kalau katakan gue suruh minta lo seri yang bisa sampai 7 episode, masing satu episode 1 jam, itu bisa habis 7 jam sendiri loh. Kayak, problemnya adalah ini ngetainnya itu dengan seri, bukan dengan kalau formatnya masih film, gue masih itu aja agak berat, tapi masih oke lah lu nonton, masih bisa 1 malam gue selesaiin gitu loh. Kayak tapi kalau seri, nah itu yang gue agak kayak, kalaupun gue tuh nggak nyelesain WandaVision loh, dan gue habis nonton Doctor Strange, gue nonton WandaVision nggak ya, tapi kayak time commitmentnya tuh gue rasa gue tuh kayak aduh gue nggak ada waktu, dan ini buat gue yang konsumsi medianya masih lumayan berat gitu loh Jan. Kayak gue bayangin kalau buat yang viewer biasa tuh kayak gimana gitu loh. Nah itu yang gue kok agak concerning, karena terutama nanti pas mereka bikin Captain America baru gitu loh. Karena kalau lu nggak nonton Falcon dan Winter Soldier, gue penasaran pas lu nonton Captain America berikutnya lu bingung nggak? Karena ada banyak banget plot progressionnya itu di satu seri itu. Nah itu gue penasaran nanti itu gimana jadinya. Makanya kayaknya sampai sekarang belum keluar di situ sih kayaknya. Iya, masih nggak godok story-nya panjang banget. Nah itu gue penasaran kalau nanti di situ kayak kalau Loki oke lah, kayak Kang tuh kayak cuma tie-in-nya tuh kayak di belakang aja serinya gitu loh. Coba kalau udah yang kayak Falcon, Winter Soldier dan WandaVision, nah itu gue ya ini gimana ya nanti, gue jujur penasaran banget sih kayak plot perkembangannya gimana, karena pilihannya juga, karena opsi lainnya juga susah sih Jan, gue mikir, karena kalau katakan lu nggak harus wajib nonton di seri gitu ya, berarti lu di seri tuh nggak bisa ada perkembangan plot yang bagus gitu loh. Karena perkembangan plotnya lu nggak bisa ada yang meaningful, karena kalau meaningful itu jadi must watch gitu loh, jadinya serinya juga nggak bakal jadi relevan gitu. Jadi, nah ini gue problem yang agak bingung nanti Marvel mau nge-solve-nya gimana nih di sini kalau untuk isu seri ini. Karena cukup berat juga sih kalau lu harus nonton seri 7 jam sebelum sebelum lu harus bisa lanjut nonton ke filmnya. Karena movie goer sama penonton seri itu menurut gue itu kayak 2 audience yang beda banget gitu loh. Kayak bahkan buat fans Star Wars aja tuh kayak banyak yang nggak mau nonton Mandalorian karena formatnya tuh 1 season 7 jam tuh kayak menurut mereka kepanjangan gitu. Kayak banyak yang nggak bakal mau gitu loh. Udah ke turn off dari situnya doang.
Ini emang Marvel nih udah kalau gue kompleks banget sih. Makanya gue udah agak pesimis. Ya ini udah kebanyakan. Nah ini yang, dan terutama sih ini yang gue tau ini opini gue pribadi ya. Menurut lo sekarang apa lore MCU tuh udah terlalu complicated nggak sih? Karena gue agak ngerasa mungkin ya ini karena seiring waktu ya, kayak ini akhirnya gue ngecek sekarang tuh total kalau gue nggak ngitung seri film aja itu udah ada 31 film MCU loh kalau gue total. Kalau untuk yang kayak lo sama gue yang ya kita grow up dengan MCU ya Jan. MCU pertama tuh 2008 dengan Iron Man. Kita tuh grow up dengan MCU. Menurut gue sih kalau kita tambah 1-2 film tuh nggak terlalu berat gitu ya. Tapi katakan sekarang kan udah ada generasi baru ya. Buat generasi baru yang mau masuk MCU sekarang itu PR banget gak sih? PR banget gak sih harus nonton 31 film? Dan ini gue ngomong sebagai fans Star Wars. Yang Star Wars tuh udah lama banyak orang bilang tuh kayak rasa gue complicated banget soalnya ini serinya lama banget. Tapi kalau gue bandingin Star Wars tuh lu cuma 9 film yang lu wajib nonton. Iya. Karena yang itu cerita utamanya gitu loh. Itu aja orang udah bilang berat. Nah sekarang kalau 31 film gimana nih? Kayak udah buat generasi baru. Gue nggak tahu sih, gue saudara gue yang paling muda sih Zoomer tuh masih sekitar umur 20-an ya. Tapi gue udah punya ponakan yang umur 8-9 tahun ya. Ponakan gue sih cewek semua, jadi gue mungkin sih nggak terlalu tertarik MCU ya mereka. Kalau cowok ini apa? Oh ini jelasin nanti ini. Ini sejam sendiri kayaknya kurang cukup deh jelasin. Nggak cukup itu, makanya itu gue bingung ini nanti buat generasi baru nih MCU udah terlalu complicated gak ya? Karena ini problem yang dihadapin Marvel di versi komiknya juga. Di versi komik tuh kayak orang kalau mau masuk komik sekarang tuh kayak ya lu harus baca Spider-Man dari tahun 70-an gitu loh, kayak ya nggak bakal lah mereka kayak panjang banget gitu loh, edisinya tuh ada ribuan gitu loh, mereka nggak bakal 30 tahun. Iya, kayak bahkan temen gue yang suka komik pun tuh kalau lu tanya tuh kayak pasti ada aja isu dari komik tuh yang mereka nggak tahu gitu loh. Dan sekarang gue MCU nih udah nggak hadapin problem yang sama gitu loh sekarang. Karena gue pun tuh nggak nyadar begitu kayak gue lihat tuh kayak gue iseng aja gue coba Google ada berapa total film MCU terus kayak oh my god ada 31 gitu loh kayak. Dan ini seiring film ini problemnya dan tambah seri nambah terus. Ini problem kayak sekarang kasus aja kan gitu loh. Saking maksudnya kalau gue sih saking udah terlalu banyak story gitu ya. Kayak lo mau tie-in kemana tuh belum kebayang gitu. Iya. Karena kalau dulu lo cuman yang di Avengers yang awal kayak masih kebayang gitu. Kayak sekarang coba Shang-Chi mau kemana nongol? Iya. Terus mau nanti ada si siapa? Yang ini vampir killer Triple X atau apa itu? Blade. Iya Blade. Kok Triple X? Iya, gue ingetnya dulu kan. Iya sih keluarnya bareng. Iya keluar bareng. Gue ketukernya sama itu. Mirip-mirip juga lagi kan dulu posternya kan. Terus pokoknya Blade. Terus juga si siapa tuh yang jadi yang pacar yang di Eternal itu yang ya adalah apa yang jadi Jon Snow itu kan kalau nggak salah nah, itu mau masuknya gimana itu secara misteri lo jadi kayak apa ya kayak lo ada yang mau space tapi ada yang mau misteri juga lo mau tie-in-nya nanti gimana kayak zaman dulu kan udah ya emang musuhnya dari luar angkasa gitu. Udah kebayang gitu dan hero-nya juga cuma berapa biji gitu kayak oh iya ini lagi bantu ini lagi bantu gitu. Iya. Gitu doang. Kayak nah itu gue penasaran gimana karena hitung aja ya Iron Man pertama tuh gue look up itu 2008 rilis ya Iron Man 1. Itu kan yang MCU nomor 1 pertama kan ya. Sekarang 2023 tuh udah berapa tahun tuh Jan? Udah sekitar sekarang 14 mau masuk ke 15 tahun. Iya. Di waktu itu kan pasti bocil-bocil yang sekarang ada loh dari pada saat Iron Man pertama rilis itu belum lahir gitu loh. Iya. Kalau kita masih oke lah, kita pada saat Iron Man 1 tuh masih sekitar aduh ini sumpah jadi bikin kita gua rasa tua banget 15. Iya. Cuma iya kan jadi
kita masih grow up dengan MCU. Nah, kalau yang buat generasi baru ini masuk ke MCU gimana ya? Karena Star Wars aja yang sebagai fans Star Wars lama tuh ada isu itu loh, kayak gue pengen nonton Star Wars tapi kebanyakan filmnya gitu loh. Itu aja udah ada yang komplain, dan sekarang gue bandingin dengan MCU kayak oh my god, Star Wars tuh cuma sepertiganya MCU filmnya gitu loh. Apa kayak perbandingannya tuh jauh banget gitu. Nah ini problem yang mungkin kedepannya nih apa MCU tuh bener-bener udah harus kayak apa disregard plot lamanya mungkin deh. Mereka harus bikin narasi baru. Karena kalau mereka ngeharapin nostalgia, ya itu audiensnya bakal makin kecil sih menurut gue. Ya. Mungkin jadi nanti bakal dibikin berdiri sendiri. Karena kalau misalnya lo mau dibikin tie-in semua full kayak gini, iya. Ujung-ujungnya juga jadi plotnya si siapa itu? Plotnya si komik kepake. Iya. Yang sebut lagi semua. Iya. Dan itu problem yang dihadapin Marvel Comic gitu loh. Itu problem solving with brute force banget itu. Iya, karena Marvel Comic tuh juga dulu mereka kayak gitu, dan solusinya mereka ini Marvel ya. Mereka akhirnya ngerilis dulu namanya apa Ultimate Marvel gitu loh. Kayak timeline baru untuk Marvel Comic yang nggak keikat sama timeline lama. Supaya reader baru bisa masuk. Kalau gue tuh dulu masuk Marvel tuh dari situ, dari Ultimate Timeline. Tapi akhirnya Ultimate Timeline juga kepusingin kayak gitu, terus akhirnya dimasukin lagi ke timeline utama, dan akhirnya sekarang Marvel balik lagi ke masalah itu. Kalau DC di komiknya dulu ngatasin dia tiap berapa tahun tuh dia suka ngadain ribut, tapi itu juga orang banyak apa nggak seneng juga gitu loh. Jadi kayak timeline suka di reset gitu. Itu kenapa kayak The Flash kayak meme-nya kan dikit-dikit kayak Dammit Barry dikit-dikit sama Flash timeline-nya di reset. Lu jangan ngapa-ngapain gitu. Lu gerak dikit nge-reset timeline. Iya, itu kan karena alasannya audiens tuh udah mulai kebingungan gitu loh. Dan sekarang gue ngerasa kok MCU apa udah ke situ juga tuh sekarang. Ya. Mungkin kalau buat gue sih mikir kayaknya misalnya kalau masih sampai phase 6 ini, mungkin dia masih bisa dengan tema yang sekarang gitu. Banyak hero yang ditain. Cuman kalau ke belakang-belakangnya nanti, iya. Udah harus diganti sih. Iya, udah susah sih, karena dengan Iron Man sekarang nggak ada, mungkin fans yang ke depan ini nggak bakal tahu si Iron Man tuh siapa gitu loh, yang nonton MCU baru mulai sekarang. Tapi itu mungkin perlu gitu. Perlu lah. Ya. Terus mungkin sih ini topik terakhir sih untuk yang kritikan MCU, karena gue ngelihat ini lebih gue lihat banyak di online sih ya sekarang, kayak kok banyak banget yang ngekritik dari sisi ini, bilang kenapa Marvel kualitasnya menurun, yaitu isu SJW, yaitu Social Justice Warrior, sama politik yang maksa gitu ya. Dan mungkin sih gue pengen nanya lo dulu sih ya, karena kalau menurut gue sih gue nggak setuju banget sama opini ini, tapi gue lihat tuh banyak banget komentator di online tuh yang kok nggak bilangnya sih ini sih, kayak dibilang tuh kayak Marvel ngemaksa banget Social Justice Warrior gitu loh, kayak isu-isu politik yang di kedepannya bikinnya ceritanya jadi parah. Kalau mungkin sih kalau lu gimana sih Jan ya, kayak gue agak berasa itu, tapi gue nggak bilang full masalah EJW sih, tapi kayak mungkin kayaknya waktu itu kita pernah diskusi sendiri juga, kayak lebih ke problem politiknya, terlalu mau maksain ada politik, sedangkan lo mau maksa kayak waktu itu sempat ada contoh, lo mungkin cara penulis balik ke script writing tadi. Lo kalau script writing politiknya dimasukinnya bagus, kayaknya juga bahasanya bagus, tapi kayak sekarang karena ya tadi kayak ya sebetulnya setelah kita bahas ini, jadi masalah utama adalah di script writing. Script writingnya kayaknya yang di Saga ini kurang bagus sih kualitasnya. Dan hal itu jadi nongol gitu, karena kan maksudnya kayak ya yang lain-lainnya kan sebenarnya tadi juga tetap ada isu politik kan. Isu politiknya mungkin yang kayak ya nggak apa ya, aku lupa sih waktu itu ya kita bahasnya apa ya, yang di Civil War ya atau di Winter Soldier itulah. Iya, karena kalau gue ya
film Marvel yang menurut gue masih nyentuh politik tuh cuma Civil War sama Black Panther aja sih kalau gue. Winter Soldier sedikit sih, tapi ada dikit-dikit. 3 itu doang yang menurut gue nyentuh isu politik. Dan jujur sih kalau gue film Marvel yang gue paling suka sih itu rasa gue yang paling gue mending gitu ya. Yang paling salah satu yang top gini, Marvel film gue. Gue kelarin poin gue dulu ya tadi. Itu kan itu yang untuk yang bahas isu politik tuh ada 2 kan. Emang Wakanda sama apa? Tadi Civil War. Sama Black Panther sama Civil War sama Civil War kan. Iya, Civil War. Di situ mungkin kalau misalnya dibahas, kalau itu mah politiknya masih politik standar, bukan SJW gitu. Nah, sekarang kita lihat, oke lah yang dibilang SJW yang kayak dibilang woman empowerment yang kayak cewek jadi tokoh utama, Captain Marvel yang pertama juga masih oke sih buat lu story-nya. Iya, itu gue yang nggak. Nah makanya gue juga agak, ini yang gue agak bingung karena kalau gue agak problem dengan istilah SJW sih, bukan SJW apa, tapi kayak maksud lo dengan SJW itu apaan gitu loh. Karena kalau lo bilang social justice warrior gitu ya, orang tuh suka kritik kan rasisme gitu loh ya. Tapi orang nggak ada yang komplain Black Panther padahal itu topik utamanya gitu loh ya. Iya. Sementara kalau female empowerment lu masalah, tapi Black Panther lu nggak ada masalah. Jadi gue agak nggak setuju ya di situ sih, kayak maksud lo politik yang mana nih yang lo permasalahin gitu loh. Mungkin maksudnya kayak ya tadi feminisme lah yang rame kan. Feminisme. Mungkin feminisme, women empowerment. Emang kadang ada yang orang take it too far lah untuk itu. Nah, mungkin yang kasus itulah yang ada di saga ini karena ya lo lihat aja lah, di She-Hulk itu kayak apa ya, She-Hulknya harus ada twerking gitu kayak lo ya oke lah cewek demen dance, cuman kayaknya nggak bisa kayak gini juga deh. Tapi nah itu yang gue setuju di satu itu, cuma gue pertanyaan apa itu yang dimasuk women empowerment sih, karena jujur kalau gue kebalikan ya. Gue lihat itu bukan women empowerment tapi malah objektifikasi loh, John. Nah itu malah menurut gue kebalikan. Makanya kadang maksudnya kayak ini loh, tadi balik lagi kayak script writing dan jadi kesannya apa ya kayak gue maksudnya ngebahas itu tadi bukan masalah yang dance tapi gue juga ngerti sih karena script writingnya jelek dan ini karena siapa namanya superhero-nya cewek, akhirnya kena gitu loh. Iya. Amerika Chavez aja kalau nggak salah kena ya. Iya, itu yang terutama sih gue liat Brie Larson deh, yang pemain Captain Marvel. Gue nggak tahu sih, gue nggak ikut politik dia di luar situ gitu loh ya. Maksudnya gue nggak tahu aktornya secara individu pendapat politiknya gimana. Kita juga bodo amat lah. Nah, cuma gue nggak tahu kenapa kok rasanya tiap kali dia keluar di situ tuh kayak, terutama gue bingung tuh pas bilang Captain Marvel tuh kayak SJW banget gitu loh. Kayak, tapi gue nonton tuh kayak rasanya ini film superhero standar biasa loh, kayak menurut gue kayak malah agak boring sih. Coba kayak terus agenda SJW-nya tuh di mana gitu loh yang gue bingung. Gue sih bukannya kayak apa senang SJW juga, coba kayak yang maksud lo SJW itu mana gitu loh yang kadang gue rada bingung. Maksudnya kalau yang kadang kayak modelnya kayak kalau istilahnya yang sering rame Karen gitu. Kalau Karen memang udah tolol banget gitu kan. Iya. Cuman kayaknya ini nggak seaneh-aneh itu juga gitu. Ya, dan kalau maksud lo, gue nggak ngerti ya, gue nggak ikut. Kalau aktornya yang kayak gitu, oke sih, apa aktornya. Misalnya aktornya yang Karen gitu loh. Oke, lo kritik aktornya, tapi kalau dari filmnya sendiri sih menurut gue enggak loh. Kayak karena gue nggak ngikutin aktornya, mungkin gue nggak tahu. Soalnya yang gue tahu, yang apa sih? Contoh Gwyneth Paltrow yang main Pepper Potts ya. Ini gue cuma tahu karena kakak gue ngikutin. Gue tuh males banget, dia tuh kayak ada lifestyle blog yang aneh lah, intinya tuh apa sih ngejelasin apa sih. Kalau menurut gue sih bullshit karena gue nggak ikut kayak horoskop gitu-gitu ya. Dia tuh kayak ngejual apa sih, kayak ada apa sih kayak batu lu taruh di bagian itu loh. Itu ya. Kalau itu kan jadi kayak dia tuh sebagai individu, menurut gue tuh aneh gitu loh, selebriti aneh gitu loh. Ya tahulah lu tipenya. Tapi kalau gue cuma bilang dia main di Iron Man ya gue nggak ada masalah gitu loh. Kayak
Di Iron Man dia main Pepper Potts biasa aja gitu loh. Kalau lu mau kritik Gwyneth Paltrow di luar itu sih oke. Coba lu kalau kritik dia di filmnya, menurut gue sih di filmnya oke. Kecuali di filmnya dia mainnya juga cacat. Iya, kalau dia main di filmnya karakternya gitu, gue setuju. Cuma di filmnya kan dia karakternya ya namanya aktor gitu ya, lu pura-pura ke jadi orang lain kan ya. Menurut gue sih jadinya kayak, makanya gue nggak tahu kenapa kayak Brie Larson dibilang tuh kayak apa Brie Larson yang menurut lo Karen, tapi kalau menurut gue karakter Captain America sih, Captain Marvel sih enggak sih. Kalau menurut gue gitu, paling nggak di filmnya. Gue nggak tahu di apa ya, nggak ngikutin kehidupan dia di luar itulah. Cuma kalau di filmnya sih paling nggak menurut gue enggak sih. Dan ya itu yang gue agak aneh aja sih sama take ini, karena banyak yang bilang ini menjadi isu utama Marvel anjlok gitu loh. Kayak dan itu yang gue agak bingung. Sementara kayak, nah ini sih lebih gue aja sih kayak alasan gue masih suka komik sama beberapa superhero tuh karena aslinya mereka tuh karakter yang malah aslinya buat komentarin politik gitu loh. Terutama Marvel loh. Karena Marvel, karena emang sebetulnya kan tujuannya komik itu kan untuk mengkritik lah. Iya. Jadi salah satu sarana kritik. Kayak apa sih, gue kayak pernah ngebaca beberapa sejarah dari karakter Marvel, dan contohnya kayak Captain America tuh ditulis sebelum Perang Dunia Kedua gitu loh. Iya. Dan alasan Captain America dibikin itu karena dulu gerakan Nazi, yang orang nih suka banyak lupa tuh kayak Nazi emang diasosiasinya dengan Jerman gitu ya. Tapi aslinya dulu sebelum Perang Dunia Kedua tuh Nazi itu juga gede di Amerika loh. Kayak dulu tuh ada rally Nazi yang nyampe di New York, Madison Square Garden tuh nyampe penuh gitu loh. Cuma begitu Perang Dunia Kedua, popularitasnya tuh turun karena ya Amerika lawan Jerman kan ya. Nah, Captain America tuh dulu dibikin itu karena banyak yang ngekritik gerakan Nazi nih, kayak enggak nih gerakan rasis loh. Kayak lo kayak isu pertama Captain America tuh beneran Captain America nonjok Hitler. Yang itu kalau lo nonton film pertamanya kan ada kan nih dia kayak gitu. nonjok Hitler ya. Sama juga kayak X-Men. Stan Lee tuh dulu bilang, gue bikin X-Men tuh maksudnya ini tuh ngelambangin minoritas kalau di Amerika tuh banyak yang diskriminasi loh sama pemerintah sama otoritas kan, maksudnya gitu kan. Mutan tuh dikejar sama pemerintah sama polisi, coba ditekan, padahal kan kesalahannya bukan mereka lahirnya nggak ada yang milih kan, jadi kayak gitu. Iya. Jadi aslinya tuh komik tuh terutama Marvel gitu ya, bandingin daripada DC tuh kayak lebih buat kritik sosial sih kalau gue lihat itu loh. Jadi kalau dibilang, karena banyak yang solusinya tuh ngajuin ya komik tuh harusnya jangan politikal gitu loh. Malah menurut gue tuh di bawah Disney, Marvel jauh lebih nggak politikal dibandingin zaman dulu. Iya. Malah yang sekarang tuh kayak nggak kerasa sama sekali loh, kayak cuma di beberapa film doang gitu, kayak cuma di Black Panther sama di di Winter Soldier gitu doang. Yang sisanya tuh kayak Iron Man aja, itu Iron Man kan paling kayak kritik apa sih, war profiteeringnya Amerika gitu loh, kayak lu kalau tahu perusahaan kayak Lockheed Martin itu mereka tuh kayak ngejual senjata dari semua kayak Amerika perang dengan Irak, itu yang paling untung tuh kayak Lockheed Martin gitu loh, kayak industri persenjataannya. Dan maksudnya Marvel kan bikin Iron Man kayak Tony Stark tuh kayak, lu merasa bersalah nggak sih lu jadi warmonger kayak gini. Villainnya Iron Man tuh beneran namanya warmonger gitu. Jadi kayak menurut gua kalau solusi lo jangan politikal, itu menurut gua malah yang jadi Marvel jadi kayak terlalu Disneyfikasi nggak sih? Kayak karena kalau Disney kan ya kayak gitu. Kalau Disney itu apolitical gitu loh. Bener-bener nggak ada statementnya kalau Disney. Kalau Disney ya Mickey Mouse apa sih? Nggak ada pesan sosial kan? Iya. Jadi kayak, nah ini gue kritik yang nggak tahu, gue lihat banyak banget di internet kayak gini, tapi kalau gue sih agak nggak setuju sih sama kritikannya. Walaupun gue oke lah, masih ada beberapa yang kalau script writing jelek itu gue setuju. Kayak She-Hulk gue juga nggak demen. She-Hulk kayak Torking sih itu gue ngeliat malah kayak apa sih? Gue bahkan nggak tahu apa sih, kayak selebritis kan dia Torkingnya itu. Nggak tahu, gue nggak jelas. Gue juga ngeliat sekilas kayak apaan dah. Kayak cuma cameo sama siapa gitu. Karena gue juga masalahnya emang nggak demen si She-Hulk-nya juga gitu loh. Gue cuma nonton satu episode. Dan enggak, dan jujur ya, She-Hulk kalau lu bilang pesan feminisme,
She-Hulk yang komik tuh jauh lebih feminis daripada ini. Karena kalau She-Hulk yang asli, yang versi komik gitu ya, Jan. Itu tuh dia bener-bener kayak apa, gue wanita didiskriminasi sebagai di field pengacara gitu loh. Sementara kalau yang versi kemarin gue nonton dikit, kok gue ngerasa kayak apa sih, kayak Sex and the City gitu loh. Kayak cuma jadi standar sitcom buat cewek-cewek di model gitu loh. Malah menurut gue makin lebih nggak politikal sih. So I don't know, kayak ini sih kayak gue lebih kayak agak bingung aja sih kalau buat kritik yang ini tuh kayak maksudnya yang nggak senang politik masuk Marvel tuh gimana gitu loh. Ya I don't know, itu kayak apa mungkin karena Amerika juga sekarang lagi ada culture war-nya dia sendiri sih ya. Gue nggak terlalu mau masuk situ ya. Apa ini cuma bagian dari itu, tapi kayak kok gue lihat banyak banget yang bikin kritik ini sih online. Ya. Ya banyak lah aspeknya buat Marvel ini. So anyway, tapi kelihatannya udah waktunya juga ya, sudah sekitar 1 hour ini kita ngomong. Jadi sudah lebih ya. Ya, tapi menarik sih kayak kalau kita breakdown kayak faktornya banyak sih ternyata yang tentang Marvel ini. Makanya kayak tadi sempat di awal gue bilang kan udah komplikasi Marvel. Tapi masalahnya karena mereka istilahnya sekarang Marvel tuh kayak ngenopang dunia sinema seluruhnya. Kayak bioskop tuh di mana-mana tuh kayak pada nangis loh begitu Marvel kagak masukin box office di 2 tahun pandemi. Karena mereka penjual tiket terbesar gitu loh. Jadi ya ini opini gue sama Ojan aja sih ya, kayak kenapa menurut gue kok Marvel akhir-akhir ini bener menurun atau enggak ya. Tapi kalau lu ada opini sendiri mungkin bisa taruh kayak apa lu ada yang nggak setuju dengan take kita, atau lu ada tambahan yang mungkin belum kita bahas di sini, mungkin bisa lo taruh di bawah di kenapa menurut lo sekarang Marvel kok nggak seperti dulu lagi itu kondisinya. Jadi bisa kita sebagai diskusi. Ya, tapi mungkin buat gua dan Ojan sampai sini dulu untuk podcast minggu ini. Terima kasih kembali kepada semua yang dengerin, dan kalau lu suka terhadap konten kita mungkin bisa ngedrop like atau subscribe di bawah, karena itu bisa ngebantu banget kita di sini. Dan ya ini sekedar gua ngingetin aja sih, kayak sekarang ini podcast yang Nerds After Work ini kalau lu nontonnya di YouTube ya, kalau di tempat lain sih sama aja, tapi kalau di YouTube sekarang kita gue mulai pindahin podcastnya nanti ke tab podcast baru. Jadi lu kalau cari podcastnya nggak lagi nemuin di bagian video, tapi lu nemu di bagian podcast khusus, karena ya YouTube sekarang kayak kelihatannya pengen ngarahinnya kayak gitu. Jadi kayak ada tab podcast sendiri di channel. Jadi yang memang nanti untuk tab video nanti gue lebih ngarahin untuk yang konten-konten pendek kita yang lain-lain ya. Jadi kalau cari podcast ya jangan bingung kenapa ditaruhnya nggak lagi di tab video ya, karena itu lebih supaya sih gue pengen lebih teratur aja di situ supaya videonya juga nggak kecampur ya. Biar enak dikelompokin ya. Lagi mau nonton apa ya ini aja. Bisa lah. Jadi yang nanti gue sama Ojan niatnya sih yang video tab tuh untuk yang video esai sama video-video pendek yang lainnya gitulah. Intinya biar kita semangat bikin video yang lain. Iya, jadi kalau ngeliat dikit doang kan gak enak, harus rajin. Iya, biar tabnya jangan kesepian gitu ya. Iya. Ya tapi mungkin sekian dulu dari gua sama Ojan sampai minggu ini. Terima kasih kembali yang udah dengerin, dan sampai ketemu lagi nanti next time. Bye bye.